Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzalez Jahalu, mahasiswa semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan menjelaskan buku yang berjudul Sociology, A Very Short Introduction, pengarang Steve Rees, penerbit Oxford University Press, tahun terbit 2000. Bagian yang pertama, status sosiologi. Sosiologi dan sains adalah eksperimen sosial, bukanlah faksimili dari yang terjadi secara alami. Gagasan kehidupan sosial yang tampaknya terlalu kompleks untuk pecah menjadi bagian-bagian komponen sederhana yang kemudian dapat diperiksa secara terpisah, biasanya tidak dapat diuji secara ketat dengan menjadi sasaran eksperimen yang mengisolasi ciri-ciri tindakan manusia yang menarik perhatian dari kompleksitas kehidupan yang sedang berlangsung. Subjek ilmu sosial adalah makhluk sadar yang bertindak di luar pilihan. Minat sosiolog sejatinya pada keyakinan, nilai, motif dan niat yang membawa serta kekhawatiran yang tidak diketahui dalam ilmu alam. Bagian kedua, konstruksi sosial. Biologi dapat memberikan titik awal yang berguna karena jika kita memahami sejauh mana biologi hewan tingkat rendah menentukan kehidupan mereka. Sebaliknya, manusia memperoleh sedikit sekali arahan dari biologi mereka yang menimbulkan kesulitan untuk individu dalam hal pengelolaan diri dan untuk kelompok dalam hal koordinasi. Menurut Arnold Gahlen, kemampuan praktis kita jauh melampaui kemampuan spesies lain. Jadi kita menyederhanakan dengan menciptakan rutinitas dan bentuk kebiasaan. Emil Durkheim mulai dengan proposisi bahwa tidak ada makhluk hidup yang bisa bahagia atau bahkan ada kecuali kebutuhannya cukup proporsional dengan kemampuannya. Tidak demikian halnya dengan manusia, karena sebagian besar kebutuhannya tidak bergantung pada tubuhnya atau tidak pada derajat yang sama. Apa yang Durkheim tulis di awal abad ke-20 dapat merujuk pada tujuan non-material maupun kepemilikan material. Kesenangan semua manusia dalam bertindak, bergerak, dan mengerahkan diri menyiratkan pengertian bahwa usahanya tidak sia-sia dan dengan berjalan ia telah maju. Karena jarak antara kita dan itu selalu sama, apapun jalan yang kita ambil, sebaiknya kita juga melakukan gerakan tanpa kemajuan dari titik itu. Untuk mengejar suatu tujuan yang menurut definisi tidak mungkin tercapai berarti mengutuk diri sendiri pada ketidakbahagiaan abadi. Solusinya adalah regulasi. Untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh apa yang disebut Galen sebagai deprivasi instinktual, orang membuat kerangka kerja sosial. Beberapa bagian dari kerangka tersebut mungkin ditetapkan dalam hukum formal. Sebagian besar hanyalah konvensional. Peran sosiolog Amerika Erving Goffman membangun tubuh analisis sosial yang berpengaruh pada elaborasi metafora kehidupan sosial sebagai drama. Mungkin poin yang paling jelas dari dia adalah bahwa hanya melalui peran kita mengekspresikan karakter. Tidaklah akan cukup menjadi jahat atau bajik. Kita harus terlihat jahat atau bajik. Poin utamanya adalah dengan tidak adanya hubungan biologis yang kuat, peran timbal balik menyediakan mekanisme untuk mengkoordinasikan perilaku manusia. Seperti yang diilustrasikan oleh Laudry Taylor dan Stan Chochen dalam Escape Attempts, kita sering mencoba untuk membedakan antara peran sosial yang kita mainkan dan kita yang sebenarnya. Lapisan konstruksi, pemecahan aturan. Realitas yang berulang kali
direkonstruksi berlapis-lapis dapat digambarkan dengan contoh hukum dan pelanggar hukum. Tidak diragukan lagi bahwa hukum adalah produk manusia. Keberadaan hukum sebagai titik awal dan kita dapat dengan mudah membaca apa yang kita anggap sebagai pelanggaran hukum. Namun, ini tidak sederhana. Tidak sesederhana itu. Pertama-tama, banyak hukum yang ambigu. Kedua, banyak tindakan berpotensi diatur oleh banyak undang-undang dan kesesuaian di antara tidak selalu rapi. Ketiga, undang-undang jarang diterapkan secara konsisten. Jika kita tertarik pada konsekuensi tindakan di dunia nyata, mungkin lebih baik melihat kejahatan sebagai properti dari label yang dilampirkan oleh definisi resmi ke tindakan tertentu. Namun, meskipun hal ini penting untuk memberi kita penjelasan yang lebih realistis tentang kejahatan dan penyimpangan, pendekatan pelabelan melebih-lebihkan dengan mengabaikan 2 poin penting tentang definisi sosial. Yang pertama adalah bahwa beberapa aturan sosial sebenarnya cukup sederhana. Kelemahan kedua dari pelabelan adalah bahwa hal itu mengabaikan hati nurani. Berbicara tentang hati nurani memungkinkan manusia menjadi sosial ketika kontur eksternal budaya mereka direplikasi di dalam pikiran dan kepribadian mereka. Bagian ketiga, penyebab dan konsekuensi. Paradoks antara kebebasan dan batasan diungkapkan dengan rapi oleh Karl Marx ketika ia mengatakan bahwa kita menentukan nasib kita sendiri, tetapi tidak dalam keadaan yang kita pilih sendiri. Tetapi banyak dari apa yang kita lakukan memiliki tujuan sosial yang tidak jelas bagi kita. Dengan mencari pola reguler dan perbandingan sistematis antara dunia, sosiolog dapat menjelaskan penyebabnya. Di banyak masyarakat, pernikahan diatur oleh orang tua yang memilih pasangan untuk anak-anak mereka dengan memperhatikan nilai aliansi antar keluarga. Namun ketika seseorang tanpa perasaan membandingkan karakteristik demografis dan sosioekonomi dari pasangan seperti itu, orang akan menemukan bahwa pilihan yang dibuat atas dasar cinta dan kasih sayang tidak kurang menunjukkan pola sosial yang tidak jelas. Kelompok sosial kita secara efektif mensosialisasikan kita untuk melihat pakaian dan gaya rambut tertentu, cara bersikap dan sapa, action dan kosakata sebagai lebih menarik daripada yang lain. Konsekuensi yang tidak diinginkan. Karena kita tidak menyadari semua kekuatan sosial yang membentuk kita dan karena kita tidak dapat mengantisipasi bagaimana tindakan kita akan diterima oleh orang lain ketika kita akhirnya mencapai sesuatu yang sangat berbeda. Bagian keempat, dunia modern. Dalam masyarakat tradisional dengan budaya yang koheren dan merangkul semua, hanya sedikit lembaga sosial yang kuat dan agama tersebar luas yang menambahkan otoritas ilahi ke lembaga sosial tersebut. Tidak mudah untuk melihat dunia sebagai konstruksi sosial. Melemahnya tradisi, merosotnya legitimasi agama untuk tatanan sosial, dan meningkatkan keragaman sosial merupakan prasyarat yang diperlukan untuk sosiologi. Kemodernan ditandai dengan bangkitnya industrialisasi yang membawa serta perubahan kompleks dalam sifat dan konsekuensi sosial dari ketimpangan. Industrialisasi menghancurkan piramida besar tatanan sosial feodal. Inovasi dan ekspansi ekonomi membawa serta mobilitas pekerjaan.
Orang tidak lagi melakukan pekerjaan yang selalu mereka lakukan karena keluarga mereka selalu melakukan pekerjaan itu. Dinamika tersebut diperkuat oleh pemisahan rumah dan pekerjaan. Setelah pekerjaan dibebaskan dari seluruh hierarki yang mencakup semuanya dan menjadi tugas khusus, orang dapat menempati posisi yang berbeda dalam hierarki yang berbeda. Peran masih dapat di-ranking dan diberikan tingkat penghormatan, kekuasaan, atau status yang sangat berbeda, tetapi menjadi mungkin untuk memperlakukan orang-orang di balik peran sebagai semua makhluk dalam arti abstrak setara. Dengan kata lain, selama orang dilihat hanya untuk dalam satu identitas, dalam satu hierarki, maka egalitarianisme sulit memperlakukan sama seperti seorang petani dan atasan feodalnya mengancam akan menjungkir balikan seluruh dunia. Tetapi begitu suatu posisi pekerjaan dapat dinilai terlepas dari orang yang menempatinya, keterlibatan yang diperlukan di pabrik dapat dipertahankan. Penyebab struktural dari egalitarianisme diperkuat oleh tekanan ideologis ke arah yang sama. Selama masyarakat, pemerintah, dan ekonomi dilihat sebagai satu alam semesta yang bersatu dan koheren, egalitarianisme yang melekat pada reformasi dikompromikan oleh desakan dari yang kuat untuk mempertahankan hierarki. Tetapi sekali alam semesta itu telah dipecah menjadi sektor-sektor yang berbeda, potensi demokrasi bisa terwujud. Kebangkitan individualisme egaliter memiliki konsekuensi baik bagi organisasi masyarakat, pada intinya meningkatkan kebebasan pribadi dan peningkatan kendala di depan umum, dan untuk status yang kita sesuaikan dengan gagasan dan nilai kita. Anomi dan tatanan sosial. Inti dari penjelasannya sederhana dan diberikan pada 1950-an oleh Robert Merton yang mengambil argumen Durkheim tentang hubungan antara stabilitas individu dan tatanan sosial dan menambahkan perubahan radikal. Merton mengambil pandangan yang agak berbeda bahwa kecenderungan kejahatan dan penyimpangan sebenarnya endemik dalam masyarakat modern, memahami masyarakat sebagai dua bidang yang relatif otonom, budaya dan struktur sosial. Budaya memberitahu kita dua macam hal, apa yang kita inginkan dan bagaimana kita harus bersikap. Struktur menggambarkan alokasi kekuasaan, kekayaan, dan status. Struktur sosial masyarakat tradisional bersifat hierarkis. Berbagai kelompok orang diajar untuk mengharapkan hal-hal yang sangat berbeda dari kehidupan dan berperilaku dengan cara yang sesuai dengan tempat mereka. Jadi apa yang diharapkan orang-orang dan apa yang mereka dapatkan seimbang. Orang miskin berharap menjadi miskin, karenanya mereka menerima menjadi miskin. Postmodernisme gaya seni sebelum menjadi teori sosial. Gagasan dasarnya adalah bahwa kebebasan individu telah dikombinasikan dengan peningkatan mobilitas geografis dan komunikasi yang lebih baik untuk menciptakan dunia di mana konsumen memilih elemen budaya dari kafetaria global. Ekonomi berdasarkan produksi dan distribusi barang telah digantikan oleh ekonomi berdasarkan produksi dan distribusi ide dan gambar. Preferensi, rasa, dan pilihan idioskratik telah meluas ke tingkat di mana tidak masuk akal untuk membicarakan formasi sosial seperti kelas. Negara, bangsa menjadi impoten. Globalisasi perdagangan dan keuangan secara radikal telah mengurangi kemampuan negara untuk mengontrol ekonomi mereka.
teknologi komunikasi digital modern telah secara radikal mengurangi kemampuan negara untuk mengontrol warga negara menjadi semakin tunduk pada entitas supranasional seperti Uni Eropa. Konsekuensi dari kebijakan sosial yang ironis, mereka yang meratapi kemerosotan keluarga tradisional sering menyalahkan proporsi anak-anak di tempat penitipan anak, kehamilan remaja, tingkat perceraian yang tinggi, dan lebih jauh lagi kejahatan perkotaan dan kenakalan remaja pada individu atau organisasi gerakan sosial yang secara terbuka memperjuangkan dengan mudah tersedianya kontrasepsi, pembebasan seksual, perceraian lebih mudah, dan alternatif dari keluarga inti. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan membatasi kesempatan bagi kaum liberal untuk mempromosikan cita-cita mereka dan bagi kaum konservatif untuk menjadi sama vokal dalam memperdebatkan manfaat nilai-nilai tradisional. Perkembangan teknologi kontrasepsi memutus hubungan antara pemenuhan seksual dan reproduksi. Penurunan fungsi ekonomi dan politik keluarga memberi ruang bagi pengembangan pembenaran baru bagi keluarga inti. Produksi kepuasan emosional. Komplikasi lebih lanjut datang dari peningkatan kesehatan. Bagian kelima, ilmu-ilmu sosial secara khusus rentan terhadap pengkhianatan prinsip karena premis sentral salah satu untayan gelang pesona. Jika disalahpahami, memberikan jaminan untuk keberpihakan. Ketika kita menyadari bahwa realitas adalah produk manusia, sebuah konstruksi sosial, kita melemahkan hubungan yang kuat antara persepsi dan realitas objektif dan mempertanyakan kedudukan akun dan penjelasan kita sendiri. Baik, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.